Udah mati tuh. Iya, biarin mati, ini jangan miskin. Kang Guru, berarti kalau kayak gitu, apakah mental miskin itu menular dari Oh iya, sangat pasangan, menular. dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan? Dia nular nggak sih Dia sebetulnya? nular banget. Analogi gambaran nularnya gimana? Makanya orang kaya itu kalau pergaulan eksklusif sama orang kaya yang lainnya kan, karena dia tuh tahu bahwa orang miskin tuh, misalkan gini nih, ini kebiasaan ini tuh umum. Kalau kita tinggal di sekitaran fakir miskin, maaf ya. Ya. Kalau kita tinggalan di sekitaran fakir miskin, kita tuh mewajarkan untuk kalau ada hajatan pernikahan kita nutup jalan. Kita tuh mewajarkan itu. Wajar itu, ditutup aja jalannya gitu. Nanti silakan belok jalan yang lain gitu. Nah, bahkan ada orang kaya tapi mental miskin tuh masih melakukan itu kan. Tutup jalan. Iya. Kenapa coba? Mental miskin kenapa mendorong orang menjadi seperti itu? Karena mental miskin itu menganggap bahwa mereka tuh hidup di ruang bersama, ruang publik. Iya. Nah, karena mereka tuh biasa untuk cara pandangnya melihat segala sesuatu ini adalah milik publik. Milik publik itu adalah milik bersamanya dan karena bersama milik dia juga. Di trotoar dia bikin jongkok atau dia bikin roda bakso misalkan dia di trotoar. Dia tahu itu untuk milik publik. Tapi karena dia miskin, maka dia itu gak apa-apalah, milik publik juga adalah milik saya. Gitu kan? Nah, kalau orang kaya, mentalitasnya kan kebalik. Orang kaya itu adalah duit saya tuh gimana caranya biar dipakai oleh publik. Orang. Atau fasilitas punya saya bisa nilai kebermanfaatan buat orang. Orang kaya tuh makan, enak, kita bikin restoran yuk, ini menunya ini nih. Jadi apa yang secara pribadi dia suka, dia langsung berikan itu kepada publik walaupun dia minta upah gitu kan, langsung dibisnisin. Tapi intinya adalah orang kaya itu mentalnya adalah apa yang dia miliki itu harus juga dipakai sama orang luar, orang lain. Nah, kalau orang miskin sebaliknya, yang orang punya secara bersama-sama aku pakai juga. Nah, ini kan nular. Iya. Ini tuh nular karena misalkan yang miskin dia sesama orang miskin. Ini saya mohon maaf sekali lagi ya, tapi ingin saya sampaikan begini. Orang miskin itu kalau nemu orang jatuh, dia tuh seneng. Ya balik lagi ke kisah selebriti yang selingkuh, selebriti yang apa. Orang miskin itu bercerita soal itu tuh, dia mantengin berita tentangnya tuh. Berita tentang itu tuh dipantengin aja terus. Kenapa coba? Kenapa Kang? Karena dia miskin. Dia melihat orang lain jatuh tuh, berarti temenan kita gitu. Oh, ngerasa ada bestie ya. Ngerasa ada bestie tuh ya. Nah, akhirnya kan banyak di antara mereka tuh di kolom komentar misalkan gampang banget. Nah, tuh kan akhirnya tahu rasanya jadi miskin. Nah, kan akhirnya tahu lu rasanya akhirnya tertindas jadi gini. Nah, makanya jangan gitu terus. Kemarin ada Ibu Nikita Mirzani divonis jadi 6 tahun misalkan. Kolom komentarnya tuh, nah lu rasain lu, bukan cuma lu aja yang ngelaporin, sekarang lu dilaporin, lu kena dikriminalisasi, bla gitu. Jadi orang miskin itu menganggap publik, dia bagian dari publik dan dia harus ada di sana gitu. Fasilitas publik dia pakai juga gitu. Sedangkan gimana? Nggak apa-apa, lanjut aja. Sedangkan sebaliknya, kalau orang kaya itu dia privat, dia merasa dirinya yang harus kayak gini nih. Orang kaya tuh kalau beli mobil yang eksklusif. Yang limited edition. Yang limited. Biar apa? Biar menunjukkan bahwa barang yang mewah tuh hanya dianya yang punya saja secara eksklusif, orang lain tuh gak punya. Nah, tapi setelah dia pamer, nunjukin ke orang, kan itu si mobil itu jadi milik publik, jadi orang-orang tuh melihatin gitu. Sebenarnya dia sendiri kadang-kadang juga nggak mau naik mobil itu takut tergores gitu. Kan sebenarnya gitu. Jadi setelah diini oleh publik, dia juga kepikiran, wah saya harus beli bengkel ininya, harus bisnis spare part dan sebagainya. Dia tuh langsung kepikiran untuk mengkomersilkan apa yang dia miliki. Itu
mental, bukan orang kaya, ya mental. Kaya dan mental miskin. Jadi Kang, yang paling berbahaya dari dampak mental miskin tuh apa sih dalam kehidupan manusia? Miskin itu meniscayakan penderitaan. Miskin itu membuat kita tuh menderita. Karena apa? Karena miskin itu membuat pilihan hidup kita itu menjadi sangat-sangat terbatas. Tapi kan sebetulnya itu pilihannya. Ya dia berjalan terus di area mental miskin itu pilihan berarti. Sebagian pilihan, sebagian lagi memang konstruksi masyarakat untuk menempatkan dirinya di sana gitu. Tapi intinya gini, orang-orang yang tadi saya di mana tadi yang ngomong saya jadi lupa. Gini aja Kang. Tadi kan kita udah tahu tuh ciri-ciri mental miskin seperti itu, mental kaya seperti itu. Sekarang menurut Akang Guru, gimana sih cara tercepat nih seseorang itu bisa keluar dari mental miskin? Cara tercepat mengubah mental miskin itu apa? Mindset dulu kah? Atau healing dulu kah? Atau tindakan dulu? Mana dulu nih Kang? Setiap orang beda-beda, setiap orang punya jalan keluarnya masing-masing. Cara Akang gimana? Ada yang dengan healing, ada yang misalkan kalau saya sebenarnya nggak pernah ngalamin punya mental miskin sih. Okay. Saya pernah miskin, tapi saya merasa saya nggak pernah punya mental miskin. Kalau Akang boleh saranin ke teman-teman yang lagi nonton, cara tercepat untuk dari mental miskin kamu berubah nih ke mental kaya. Cara tercepatnya apa, Kang? Cara tercepat itu cara tersulit. Jatuhkan ego. Oke. Rendah hatilah. Bahkan kalau mungkin rendah diri pada bagian tertentu, misalkan pada ilmu gitu ya. Jadi gini, seorang profesor itu kalau dengar berita informasi dari seorang S1, S2, dia tuh suka ngeremehin. Padahal di situ mungkin adalah ilmu pengetahuan yang dia butuhkan. Iya. Nah, kan gitu kan. Jadi kalau ego kita direndahkan, kemudian kita ketemu sama S1, oh ya, kan kita bisa menyaring dengan logika kita ya. Dengan logika kita bisa menyaring bahwa dia bisa benar, bisa salah. Yang bagusnya bisa kita ambil, yang jeleknya bisa. Tapi kalau ego kita tinggi, siapa lu? Gua kan profesor gitu ya. Gua profesor. Nah ini juga banyak kan misalkan saya ya. Orang-orang yang egonya tinggi, nonton video saya tuh bukan lihat isinya apa. Lu tuh siapa? I see. Backgroundmu apa? Backgroundmu apa? Keahlianmu tuh apa? Gitu. Dasar gembul gemar ngibul. Nah, kalau itu membiasa. Nah, itu mereka tuh akan fokus pada hal-hal yang begitu gitu. Karena apa? Karena memang ego mereka itu terlalu tinggi. Nah, jadi kalau mau mental kaya, pas kita salah, kita akui salah. Pas kita jatuh, kita akui jatuh. Pas kita lagi lemah, kita akui lemah. Dan kita butuh bantuan orang lain. Menyebutkan bahwa kita butuh bantuan orang lain itu kan sama sekali tidak merendahkan ego kita. Dan yang lebih parahnya lagi adalah orang-orang yang mentalnya lemah, orang yang mentalnya miskin, itu biasanya akan kehilangan solusi dari setiap masalahnya karena dia mendapatkan solusi imajiner yang menenangkan, yaitu apa? Teori konspirasi. Jadi, teori konspirasi itu menenangkan jiwa kita. Misal, kenapa ya Indonesia bangkrut terus? Jawabannya sebenarnya adalah karena sumber daya manusia kita jelek. Sesederhana itu kan? Tapi kalau di tangan teori konspirasi, ini gara-gara elit global, gara-gara Israel, Yahudi laknatullah alaih, kita bikin panjang jadi betul yang seperti ini gitu. Ya gitu kan? Jadi akhirnya apa? Kita nggak menemukan solusi kecuali kita demo ke kedutaan Amerika Serikat untuk menghukum Israel. Sebatas itu. Padahal kalau kita miskin nih, kita miskin. Ya udah, kita berusaha. Kita pakai otak, kita pakai raga kita untuk berusaha jadi lebih baik. Udah, itu solusinya kan? Itu dan solusinya. Yang tadi itu, egonya diturunin dulu. Ya, egonya diturunin. Tapi kalau egonya tinggi, nggak mungkin saya miskin kayak gini tuh. Ini pasti konspirasi pemerintah kita yang melakukan. Pemerintah tuh salah. Ya, anggaplah salah gitu. Tapi sejak kapan kita harus berharap pada pemerintah? Jatuh bangunnya kita tuh, nih. Waktu teman saya tuh, tukang dagang bakso. Sejak zaman SBY dia dagang bakso. Ganti pemerintah Jokowi, dia tetap dagang bakso.
Terus sekarang ganti Prabowo, dia masih juga dagang bakso. Artinya apa? Artinya pemerintah kita tuh nggak akan mengubah apapun. Yang mengubah tuh ya kita gitu. Nah, jadi kalau pemerintah gagal untuk mengubah apapun, di satu sisi kita nyalahin, tapi di sisi lain ya kita masih ada di situ juga gitu. Jadi ya nggak usah kayak gitu. Jadi mendingan perbaiki diri kita secara habis-habisan, dan abaikan jawaban-jawaban yang menenangkan jiwa kita. Itu kan jawaban yang menenangkan jiwa kita. Saya pendukung Persib, ngelawan Persija. Kemudian Persibnya kalah. Nah. Itu sakit kan? Yang paling enak untuk menenangkan jiwa kita tuh apa? Salahin wasitnya. Itu wasitnya nggak adil. Itu tuh jiwa kita tuh tenang gitu. Tapi kan kita nggak dapat solusi. Kalau mau solusi, oh berarti kita harus berlatih lebih keras. Oh berarti ada beberapa pemain yang harus dievaluasi. Oh berarti lini tengah kita begini. Oh manajemen kita. Itu kan jadi solusi. Tapi kalau ego kita ketinggian, nggak mungkin Persib menang kayak gini, Persib kalah kayak gini tuh ini pasti wasit ini udah wasit kok. Ya ngomongnya gitu kan. Nggak adil gitu. Nggak, ya jadi panjang deh ya. Kayak gitu. Mafia. Ya sekali lagi ya, mafia tuh ada, berperan dan sangat kuat. Kemudian orang koruptor juga ada dan sebagainya. Tapi kita tuh nggak bisa nyalahin setan atas kejahatan yang kita lakukan. Kan ada tuh orang Jawa. Tapi itu berlaku juga loh. Misalnya buat pedagang cilok, batagor, ini kok sepi nih. Jangan-jangan karena ini nih ngambil pesugihan. Kayak gitu kan mentalitas. Iya, mental miskin tuh kayak gitu. Dulu pesugihan itu tuh warisan asli Nusantara. Oke. Tapi dia difitnah. Gambarnya gimana tuh, Kang Guru? Difitnah dia. Difitnah. Jadi pesugihan itu sebenarnya adalah cara ulama-ulama dan tokoh-tokoh terkemuka masyarakat Indonesia zaman dulu untuk menjauhkan masyarakat dari kemusyrikan dan dari logika mistik. Iya. Itu caranya. Jadi gini, misalnya ya. Contoh. Pesugihan kita pengen melihara tuyul. Oke. Syaratnya, tapak tidak boleh tidur selama 3 hari 3 malam dan harus duduk di sini, makan, minum, ngobrol boleh tapi jangan tidur. Itu susah banget sih. Itu susah banget. Jadi sengaja dipersulit. Jadi orang-orang zaman dulu tuh bikin peraturan yang tidak bisa kita penuhi. Yang nggak mungkin dia bisa lakukan. Mungkin dilakukan. Terus dikasih, nanti kalau kamu mau melihara atau ngobrol sama buta, kamu harus ngebunuh orang paling dekat dengan kamu untuk dijadikan tumbal dan sebagainya. Jadi sebenarnya cara-cara itu adalah cara agar orang-orang kita tuh nggak melakukan itu. Karena syaratnya sulit. Karena syaratnya emang sulit. Siapa orang yang harus duduk begini terus 3 hari 3 malam tanpa ini? Kan ada tetangga saya yang kayak gitu. Terus pas gini sedikit, nah tuh jadi batal. Syaratnya udah batal ya, kamu nggak bisa itu. Jadi sebenarnya dicari batalnya. Dicari kan, ada yang dikubur 40 hari 40 malam gitu ya. Iya benar. Ya, akhirnya unik-unik. Ya, dan jadi sebenarnya dulu ya alim ulama kita, kemudian tokoh-tokoh spiritual kita itu tuh ngelihat bahwa orang Indonesia tuh kok yang dulu ya pengen kaya tapi pengen jalan menerabas praktis. Ya udah kasih aja syarat, kalau buta hijau ini pasangan kamu harus berhubungan sama ini, kemudian nanti anaknya jadi gini, nanti anaknya kamu tenggelamkan ke sungai ini, begitu kan? Ya bla bla bla. Ya siapa yang tega gitu. Tapi itu memang awalnya dibuat untuk itu. Nah, tapi sekarang pesugihan yang semacam itu tuh malah dipraktekin beneran gitu. Malah dijalanin bener-bener. Malah gitu dijalanin beneran yang seperti itu tuh. Jadi terus Kang Guru, gimana caranya ketika banyak orang punya mental miskin, terus gimana saran Kang Guru untuk pada akhirnya mereka bisa mengupgrade diri mereka dari mode mental miskin jadi mode abundance gitu. Sistem itu pendidikan. Caranya gimana? Sistem pendidikan. Ya kalau jadi secara pribadi tadi kalau yang mau cepat gitu ya, yang mau cepat itu berarti kita harus turunkan ego. Tetapi kalau untuk yang lebih sistematis ya kita harus bikin sistem pendidikan yang mengedepankan rasio dan mental yang positif. Jadi mental-mental masyarakat, kamu tidak bisa belajar tanpa guru ini, kamu tidak bisa dapat berkah tanpa guru itu. Nah, itu hindarkan yang seperti itu.
Dan mereka hanya akan mencetak generasi-generasi juga yang kurang, ya kalaupun ada 1-2 di antara mereka yang sukses, ya 1-2 di antara ribuan gitu kan. Iya. Nah, hindarkan yang seperti itu. Jadi orang-orang Amerika Serikat, orang-orang Barat dalam dunia pendidikan itu terkenal dengan apa coba? Terkenal dengan kamu bisa mengubah diri kamu sendiri. Takdir itu ada di tangan kamu sendiri. Jadi dengan atau tanpa saya sebagai guru di sini, kamu bisa kok jadi orang hebat, jadi orang sukses. Coba raih sendiri kemampuan kamu. Kan gitu kan? Iya, Ya makanya bagus mereka maju. dong. Bagus itu. Ya makanya mereka Iya. maju. Nah, di sini kalian tuh gak ada apa-apanya tanpa guru. Kalian tuh gak iya bisa bener. apa-apa tanpa Jauh, guru. ya. Kebalik. Jauh ya. Ya akhirnya gurunya yang naik mercy, mereka yang ya tetap fakir miskin selamanya. Nah, kalau seseorang itu dari mental miskin pengen masuk ke mode mental abandon, tapi lingkungannya toksik, lingkungannya pesimis, terus apa yang harus dilakukan sama seseorang ini? Ada beberapa orang yang sanggup untuk bertahan di lingkungan seperti itu. Ada beberapa orang, ya bahasa paling kasarnya 2% orang sanggup bertahan di situ. Sebagian kecil berarti ya? Nah, ya 2%. Tapi sisanya dia akan tenggelam bersama dengan situasi itu. Terus gimana caranya? Nah, Kalau jadi- guru gembul sendiri ada dalam posisi itu, apa yang dilakukan? Saya ada di posisi itu. So what should I do? Saya tuh ada di posisi dulu waktu kecil tuh diajarin untuk jadi fakir miskin. Oh, Iya, diajarin untuk jadi fakir miskin. Jadi sejak kecil tuh bukan oleh orang tua saya tapi oleh lingkungan sekitar saya. Nanti kamu jadi PNS biar dapat pensiunan. iya benar. Saya mau jadi PNS tapi tujuannya untuk mengabdi pada negara bukan untuk dapat Iya, pensiunan. Benar-benar. Itu banyak loh. Iya, nah Banyak itu loh kan- orang tua yang mindset kayak gitu. Jadi pada saat pensiun tetap dapat uang dari uang pensiun gitu istilahnya. That's all cuma kayak pengen seperti itu Ya, doang. karena mereka inferior, mereka mental miskin. Jadi mereka tuh rela untuk mengorbankan kebahagiaan, rela untuk mengorbankan aset-aset yang mereka miliki hanya untuk masuk zona nyaman. Iya. Kalau jadi PNS itu kan zona nyaman. Iya. Intinya mah adalah kerja nggak kerja dibayar segitu. Iya. Berprestasi atau enggak, nggak akan dinilai kerjanya segitu. Pensiun umur berapa? Nanti sertifikat bisa digadein beli rumah. Ya, Bisa itu buat kan. pinjaman, bisa buat agunan gitu ya. Bisa buat ini itu. Kemudian nanti udah tidak kerja lagi, nanti ada pensiun. Jadi masuk zona nyaman di mana kerja nggak kerja kita bisa. Nah, itu adalah orang mindset miskin itu kan nggak berani bertaruh karena dia penakut yang tadi itu kan, karena dia penakut. Nah, kalau orang yang mental kuat kan dia berani ambil resiko. Kalau saya jadi PNS, ya saya memang susah miskin tapi nggak mungkin kaya. Jadi saya ambil resiko aja, saya keluar dari PNS ini. Kemudian saya, karena yang merusak otak dan mental kita itu adalah zona nyaman, zona di mana kita ada di satu keadaan, satu bidang yang selalu sama begitu. Hidup kita tuh menjadi tidak bermakna. Jadi berputar aja terus seperti Iya. itu, putaran Jadi waktu. PNS itu nggak jadi masalah, tapi kalau niatnya itikadnya adalah seperti itu ya jelek. Jadi dia kerja berangkat jam 6, pulang jam 4. Selama 1 minggu dia melakukan hal yang sama. Ya gitu aja terus. Siapa yang otaknya akhirnya nggak berhenti berpikir? Putarannya begitu ya. Kang Guru, jadi sebenarnya apa akar terdalam dari mental miskin ini? Akarnya itu apa? Akar terdalamnya itu apa dan bagaimana seseorang tahu bahwa dia udah melampaui itu semua? Mental miskin tuh naluri biologis karena kebutuhan kita terhadap perlindungan, kebutuhan kita terhadap makan dan lain sebagainya. Jadi memang begitu. Nah, tapi jadi miskin itu naluri biologis. Kaya itu wujud peradaban manusia. Oke. Jadi manusia Satu itu kan naluri, melampaui. satu wujud peradabannya. Iya. Jadi ini naluri kita ya. Saya digebuk sama orang itu tuh. Dia kurus kan? Saya digebuk sama orang itu. Naluri saya balas gebuk dia. Oke. Itu naluri biologis. Atau naluri bertahan. Ya, naluri Gitu ya bertahan. kalau oke. diserang gitu. Tapi kalau saya adalah manusia, saya digebuk. Kenapa?
Saya akan bertanya kenapa, gini. Nah, itu naluri manusia. Nah, naluri manusia untuk bertahan hidup mengarahkan kita itu untuk cari aman, cari zona nyaman, harus sama semuanya sama orang lain, nggak boleh berbeda pendapat sama orang lain, harus ngikutin orang yang lebih tua dan berpengalaman, harus bisa mengayomi orang yang ada di bawah dan sebagainya. Dengan begitu, itu semuanya adalah zona nyaman dan itu adalah kebutuhan biologis kita. Kebutuhan biologis, kok mikirnya ke sana ya? Itu adalah naluri bertahan hidupnya kita. Nah, tapi untuk orang yang kaya, dia beda cerita. Kalau dia dihantam, dia mikir, kenapa seperti ini? Kalau perusahaan saya bangkrut, dipikirin, kenapa bisa seperti ini? Dianalisis semuanya, dia berani berpikir, dia berani beda sama orang lain. Nih, mental miskin itu, karena dia pasti, dimulainya kan dari kelemahan. Betul. Ada sekelompok zebra. Kalau dia miskin dan dia tahu nggak bisa ngelawan singa, dia tahu dia nggak bisa melawan singa, dia lemah. Maka dia akan menyamakan bulunya, corak bulunya dengan semua zebra yang lain. Jadi saru gitu. Jadi saru. Tapi ketika dia kuat, dia bisa melawan, dia akan berani menampilkan diri yang berbeda. Dirinya sendiri. Gitu. Dirinya sendiri. Makanya mental miskin itu selalu pengen jadi bagian dari publik, dari masyarakat seperti yang tadi itu, dan menyamarkan diri di sana. Sedangkan orang yang kaya justru sebaliknya, dia berani tampil beda karena dia tahu dia bisa melawan singa. Dia berani tampil beda karena dia tidak ketergantungan sama kelompok besarnya. Dia hidup sebagai seorang penyendiri. Kalau sukses, dia akan ngajak orang-orang menjadi kelompoknya. Semua orang harus mengikuti apa yang dia mau. Tapi kalau dia gagal, dia tetap akan sendirian, tapi di luar kelompok. Jadi dia sebagai visioner, bukan followers gitu. Iya, follower itu ya. Follower mental miskin, berarti kan? Dia masuk ke alur yang udah kebanyakan. Iya. Berarti si mental kaya ini nilai kebermanfaatannya kuat di hati dia ya, untuk bisa apa yang dia punya dibagiin lagi gitu. Iya, memang. Jadi mental kaya itu kan seperti itu. Mental kaya itu dia berbagi, dia ngasih. Dia punya pabrik 1.000 karyawan. 1.000 karyawan itu yang dia ngasih kerjaan ke dia. Sedangkan mental miskin, Pak, saya nggak punya kerjaan, tolong kasih saya, gitu kan? Nah, itu. So, jadi teman-teman tuh udah mulai bisa kelihatan dan tahu nih perbedaan antara mental miskin sama mental kaya. Berarti dia tidak terletak pada berapa uang yang didapat sama dua orang ini. Ketika misalnya ini dia punya mental miskin, dia dapat uang 100 juta. Ketika dia tidak bisa mengelolanya dan lain-lain, mentalnya miskin. Tapi ketika ini ada seseorang, dia punya mental kaya, dia dapat pendapatan 10 juta misalnya. Tapi mental dia kaya. Nah, bagaimana dia menghargai uang, bagaimana dia bisa mengelolanya, bagaimana pada akhirnya si uang ini bisa jadi nilai manfaat buat dia. Kan berarti bukan dilihat dari berapa value yang didapat kan? Iya. Bener nggak? Tapi bagaimana sikap mental di kedua orang ini, gitu ya? Meskipun uangnya guru gembul udah banyak, kemana-mana nge-grab, ya. Sandal biasa harganya coba lihat itu. Asik-asik aja ya, karena kan dia udah bahagia dengan diri dia. Masalahnya kan itu. Tapi berarti kalau si mental miskin menjadi mental kaya, itu butuh waktu lama nggak sih untuk mencapai itu? Apakah itu jam terbang kah? Ya, itu. Apakah itu pada akhirnya fungsi dari pengetahuan masuk ke dalam diri dia dan dia cerna melembaga dalam diri dia? Tentunya kan ini nggak instan kan? Iya, tergantung orang. Orang ada yang setelah berpuluh-puluh tahun baru dia akhirnya memiliki mentalitas yang baik. Ada yang dilahirkan memang sudah memiliki mentalitas yang seperti itu. Ada yang dia tidak belajar tapi dia ada di lingkungan orang-orang dengan mentalitas yang positif. Ada banyak sekali, jadi kita nggak bisa pukul rata, tapi semua orang bisa berubah, semua orang bisa belajar, dan semua orang bisa memetik manfaat dari perubahan yang dia lakukan. Setuju. Jadi sebetulnya penting sekali nih teman-teman semua yang nonton video kali ini untuk membedakan di manakah kita berada gitu. Di titik yang mana nih kita berada? Tadi kan ciri-cirinya Kang Guru udah nyeritain tuh. Kalau mental miskin berarti, hai bos, halo bos,
Apa kabar bos? Gitu kan kita kayak Arab. kita kan banyak tuh mendapati orang-orang yang kayaknya memujinya is too much gitu. Terlalu berlebihan muji orang. Kita berlebihan karena kita inferior. Kita tuh ke orang yang lebih atas tuh gini. Itu Gitu kan? efek juga Pak. Iya. Siwaknya Habib Bahar dibuka di harga 1 juta. Itu sistematis. Jadi mereka Kultur. kelompok-kelompok habaib yang nakal-nakal, bukan Habib yang baik, tapi Habib yang nakal-nakal itu sistematis membodohkan masyarakat. Itu membodohkan mereka tuh, yaitu ajarin mereka tuh selalu sama. Pertama, kalian tuh gak bisa apa-apa tanpa kami. Kalian tuh gak akan masuk surga tanpa kami. Kalian tuh gak, ya itu yang diajarkan sistematis. Oke. Jadi kalau sudah sistematis, sudah ada kurikulumnya bahkan. Bahkan menghasilkan manusia-manusia yang bodoh. Ya kan, peci 5 juta, serban 5 juta. Dan mengubah orang bodoh itu sulitnya luar biasa. Karena egonya tinggi kan. Jadi Tapi semoga dengan seperti ini, Mas Hendra, Kang Guru, masyarakat bisa jadi buka mata, buka telinga gitu untuk mengetahui mereka di dalam posisi seperti apa. Karena kan kelihatan tuh ciri-cirinya barusan. masyarakat dari tuh sekarang behaviornya mereka. berubah. Opini mereka sekarang tuh udah banyak bergeser. Nah, tapi pionirnya, kayak saya, ini yang dihujatnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, karena idenya yang jelas tuh udah mengubah Indonesia menjadi lebih kritis, lebih skeptis gitu. Itu saya pikir udah sesuatu yang baik. Tinggal saya nanti ngambil manfaatnya aja. Tapi nanti mungkin masih lama. Tapi intinya adalah masyarakat kita alhamdulillah sekarang tuh sudah menjadi lebih kritis, lebih skeptis, lebih berani menyuarakan pendapatnya. Walaupun kadang-kadang berlebihan, tapi ini sebagai proses bagian dari pembelajaran, saya pikir ini sudah bagus sih. Iya, betul. Siapa yang nggak tahu, nggak ada orang berani ini kan mengkritisi Habib Lutfi kan waktu itu pada gini semuanya guru gembul datang, wow gitu. Istilahnya mah guru gembul datang membawa nyawa cadangan 10 gitu kan. Terserah mau dihujat, diomongin gimana, yang penting aku menyuarakan kebenaran. Istilahnya gitu kan. Sendiri ya? Oke. Aku juga baru tahu guru gembul tuh waktu itu dari suamiku. Suamiku tuh nonton juga waktu itu. Oh, saya sempet. juga nonton suami. Iya makanya. Terus dicerita, oh iya seru juga ini ya Pak Guru, kata aku gitu. Ternyata orang Bandung gitu. Jadi demikian Mas Hendra yang bisa kita obrolin seru sama Kang Guru Gembul ya, karena ini di Bandung jadi semua aku panggil Akang gitu. Kita tadi mulai membahas dari mulai Sumatera, Aceh, cerita tentang banyak hal, pejabat, Nama-nama warna-warni. Nama juga keluar di situ sampai akhirnya berujung ke cerita mental miskin dan mental kaya secara mental ya. Jadi semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang nonton untuk melihat aku ada di mana ya, atau tahu-tahu ups kok aku banyak ciri-ciri di mental miskin ya gitu kan. Oh berarti aku udah mulai sedikit bergeser di mental kaya. Dan itu penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena sejatinya hak hidup semua orang itu harus mencapai titik bahagia dan berkelimpahan. Karena itulah sejati kamu, itulah tempat pulang kamu. Dan melalui cerita sedikit kecil nih, cerita mental miskin dan mental kaya, mudah-mudahan itu bisa jadi awal yang baik buat teman-teman bisa mengukur menuju ke arah kehidupan yang sangat menyenangkan dan mengasihkan sebetulnya. Amin. Makasih banyak Guru Gembul, sehat selalu, bahagia berkelimpahan. Terima kasih.